Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana atau persiapan apa saja bila kita ingin jalan-jalan ke luar negeri. Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, dan komen channel ini ya, agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Oke pemirsa, seperti yang kita katakan tadi, dalam tema kali ini adalah membahas bagaimana atau apa saja yang perlu dilakukan ketika kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Pertama yang perlu dilakukan adalah kita mau bepergian ke negara yang bervisa atau tidak. Nah, tentu kalau mau jalan-jalan ke negara yang harus ada syarat menyertakan visa, kita harus mengurusnya. Nah, akan lebih mudah lagi bila kita jalan-jalan ke negara yang bebas visa. Kedua adalah kita harus mengetahui musim apa kita pergi ke negara yang kita inginkan bila hendak jalan-jalan ke luar negeri. Bila di Indonesia ada 2 musim, maka banyak negara-negara khususnya di Eropa itu yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim salju, musim gugur, dan musim semi. Dari keempat musim tersebut memiliki karakter tersendiri-sendiri. Bila kamu ingin jalan-jalan di saat musim salju, tentu kamu harus membawa koper yang lebih berat, sebab kamu harus membawa jaket tebal, sepatu boots, sal, topi maupun perlengkapan-perlengkapan lainnya untuk menahan hawa dingin. Bila jalan-jalan di musim panas, nilai lebihnya adalah kita tidak akan terganggu oleh banyak cuaca. Selain itu, koper yang kita bawa bisa jadi tentu lebih ringan, sebab pakaian yang kita bawa tipis, tidak terlalu tebal, mungkin bisa dikatakan tipis semacam kaos. Jadi kita harus menentukan pada musim apa kita hendak jalan-jalan ke luar negeri. Dari keempat musim tadi, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal maunya kita jalan-jalan dalam kondisi yang bagaimana. Ketiga adalah menentukan kota tujuan, kota mana saja yang hendak kita inginkan atau hendak kita tuju. Misalnya bila kita ke Vietnam, kota mana saja yang akan kita singgahi, ke Ho Chi Minh kah atau ke Hanoi. Nah, kota-kota yang ada itu harus kita catat dan kita tentukan. Keempat adalah membeli tiket pesawat. Nah, banyak cara untuk mendapatkan tiket pesawat bila kita hendak jalan-jalan ke luar negeri. Banyak yang membeli tiket di saat promo, di saat diskon, atau jauh-jauh hari. Semuanya bertujuan untuk bagaimana harga tiket yang kita dapat lebih murah daripada harga yang normal. Kelima, sama dengan untuk mendapatkan tiket, kita harus lebih dulu memesan hotel. Hotel mana yang akan kita tempatin bila kita berada di luar negeri. Terkadang beberapa negara mensyaratkan pendatang harus melampirkan pemesanan hotel atau tempat tinggal. Nah, disinilah perlunya kita untuk memesan hotel agar saat ada pemeriksaan kita bisa menunjukkan. Sama seperti dengan membeli tiket pesawat, memesan hotel bisa kita siasati saat ada promo, diskon, atau jauh-jauh hari, dengan tujuan agar harga yang kita peroleh miring atau lebih murah. Keenam, selain kita harus memesan tiket pesawat, memesan
hotel. Yang juga perlu diperhatikan adalah memesan tiket-tiket transportasi domestik. Tiket-tiket transportasi domestik itu seperti bus dalam kota, bus antar kota, kereta dalam kota maupun kereta antar kota. Kita harus jeli untuk memesan tiket transportasi lokal. Ketujuh adalah kita harus menentukan tempat-tempat wisata di mana saja yang hendak kita kunjungin. Misalnya saat di Ho Chi Minh, kita bisa menentukan tempat wisata seperti di Cuci Tunnel, Pasar Bintang, atau wisata di Sungai Mekong. Kedelapan, kita harus membawa bekal uang. Maksudnya adalah bagaimana uang yang kita bawa dalam bentuk rupiah bisa kita kurskan ke mata uang negara yang kita tuju. Misalnya kita kurskan rupiah kita ke ringgit bila kita jalan-jalan ke Malaysia. Namun bisa juga kita membawa kartu-kartu bank yang bisa diakses di negara-negara tujuan. Mungkin ada pertanyaan, apakah menguasai bahasa asing sangat mutlak bila kita ingin pergi ke luar negeri? Jawabannya adalah menguasai bahasa asing itu sangat diperlukan. Bahkan bisa dikatakan sangat penting. Sebab dengan mudah berkomunikasi dengan orang di luar negeri lewat bahasa asing tersebut membuat pergerakan kita lebih mudah dan bisa dipahamin. Namun, bila kita tidak bisa menguasai bahasa asing tersebut secara fasih, hal demikian bukan kendala. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa tubuh atau bahasa-bahasa gambar. Jadi, jangan khawatir bila bahasa asing kita minim. Demikianlah beberapa dasar-dasar atau garis-garis besar apa yang perlu kita lakukan bila kita ingin jalan-jalan ke luar negeri. Tentu masih banyak lagi apa-apa yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin pergi ke luar negeri.